wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Syarif Kholili, MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Agama. Saya Miyah Salsabila izin untuk menjawab soal ujian tengah semester pada mata kuliah ini, yaitu pada soal nomor 1 tentang macam-macam motivasi orang beragama. Pada dasarnya, setiap manusia itu memiliki alasan atau motivasi yang berbeda-beda dalam beragama. Agama menjadi bagian penting dalam kehidupan karena memberikan pedoman, ketenangan, serta arah untuk menjalani kehidupan sehari-hari kita. Namun tidak semua orang memiliki latar belakang dan tujuan yang sama dalam menjalankan ajaran agama. Di antaranya beberapa motivasi seseorang itu beragama, yaitu salah satunya ada yang namanya motivasi tradisional, yaitu motivasi ini muncul karena sejak kecil sudah dibiasakan hidup dalam lingkungan yang religius. Misalnya, sejak kecil kita diajarkan untuk sholat, untuk mengaji, untuk pergi ke tempat-tempat ibadah, ataupun mengikuti kegiatan keagamaan bersama dengan keluarga kita. Karena sudah terbiasa, akhirnya agama menjadi bagian dari kehidupannya sehari-hari. Jadi, seseorang menjalankan agama karena mengikuti kebiasaan dan juga tradisi yang ada di keluarga maupun lingkungan sekitarnya. Untuk motivasi yang kedua, yaitu ada yang namanya motivasi psikologis, yaitu banyak orang mendekatkan diri kepada Tuhan ketika sedang mengalami kesulitan, sedang mengalami permasalahan, karena rasa takut ataupun tekanan hidup. Dalam keadaan yang sulit itu, agama menjadi tempat untuk mencari ketenangan dan juga harapan. Misalnya, ketika kita merasa gagal atau kehilangan orang yang disayang atau memiliki banyak permasalahan, maka kita mulai rajin berdoa dan beribadah agar hati menjadi lebih tenang. Hal tersebut menunjukkan bahwa agama juga berfungsi sebagai penguat mental ataupun jiwa. Selanjutnya yang nomor 3, yaitu ada yang namanya motivasi intrinsik atau motivasi yang berasal dari kesadaran diri kita sendiri. Orang yang memiliki motivasi beragama karena dari menjalankan diri sendiri tanpa dipaksa oleh orang tua ataupun lingkungannya, tetapi karena benar-benar memahami dan meyakini bahwa agama ini suatu hal yang penting di dalam kehidupannya. Biasanya orang yang seperti ini lebih sungguh-sungguh dalam beribadah karena dilakukan dengan penuh kesadaran dan juga keikhlasan. Mereka percaya bahwa agama adalah pedoman hidup yang membantu manusia untuk membedakan mana yang baik dan juga mana yang buruk. Selanjutnya ada motivasi ekstrinsik atau sosial, yaitu motivasi ini muncul karena pengaruh lingkungan sekitar. Seseorang menjalankan agama karena ingin diterima dalam suatu masyarakat, dihargai oleh teman-temannya ataupun mengikuti lingkungan yang religius. Misalnya seseorang mulai aktif kegiatan keagamaan karena teman-temannya juga aktif di dalam hal tersebut. Walaupun mungkin awalnya hanya karena terpengaruh oleh lingkungan, tapi lama-kelamaan hal tersebut bisa menjadi suatu kebiasaan yang baik bagi seseorang dengan motivasi ekstrinsik atau sosial itu. Selain itu, ada juga orang yang beragama karena mencari keselamatan atau kebahagiaan dalam hidupnya. Mereka percaya bahwa dengan menjalankan ajaran agama, hidup akan menjadi lebih terarah,
lebih damai dan juga mendapatkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Nah, agama mengajarkan manusia untuk berbuat baik, menghormati sesama, dan juga menjauhi perbuatan buruk. Oleh karena itu, banyak orang yang menjadikan agama sebagai pedoman utama dalam mengambil sebuah keputusan untuk hidup ini. Dari berbagai macam motivasi tersebut, kita dapat memahami bahwa alasan seseorang dalam beragama memang berbeda-beda. Ada yang dikarenakan keluarga, ada yang karena ingin mendapatkan ketenangan hati, maupun memang sudah berasal dari dirinya sendiri. Ada juga yang karena pengaruh lingkungan di sekitarnya. Nah, perlu kita sadari, namun semua motivasi tersebut pada akhirnya dapat membawa manusia untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan dan menjadi pribadi yang baik. Sebagai manusia, kita juga harus menghargai proses dan perjalanan setiap orang dalam beragama. Karena setiap orang memiliki pengalaman hidup yang berbeda. Yang terpenting adalah bagaimana agama dapat memberikan pengaruh yang positif dalam kehidupan sehari-hari orang tersebut. Jadi dari beberapa penjelasan yang sudah saya paparkan tadi, bisa kita pahami bahwa macam-macam motivasi beragama seseorang itu dapat dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama tadi motivasi tradisional, yang kedua ada motivasi intrinsik, atau yang ketiga motivasi psikologis. Ada juga yang beragama karena motivasi ekstrinsik atau sosial. Bahkan ada juga seseorang yang beragama dikarenakan untuk mencari kebahagiaan dalam hidupnya. Nah, itu tadi adalah beberapa penjelasan singkat mengenai macam-macam motivasi beragama seseorang. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.